Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, pada kesempatan ini ya teman-teman, saya ingin menunjukkan ini padi F16 yang sudah usia 94 hari ya setelah tanam. Nah, ini penampakannya teman-teman bisa lihat sendiri, ini bulirnya ya. Bulirnya dan untuk pengisiannya ya teman-teman. Untuk pengisiannya teman-teman bisa lihat sendiri. Cukup luar biasa sampai pangkal ya. Nah, ini bisa lihat sendiri teman-teman. Sampai ke pangkal. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, gimana Bang pengisiannya bisa sampai pangkal seperti itu gitu ya. Nah, ikuti terus channel saya. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya. Oke, simak sampai habis, jangan di skip. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, saya menanam IF16 ini sudah 2 kali ya. Yang pertama itu kemarin itu di musim gadu dan sekarang ini di musim penghujan. Dan ternyata perbedaannya itu sangat signifikan ya teman-teman, di musim gadu dan di musim rendeng saat ini. Karena padi ini ternyata sangat menyukai air, jadi kebutuhan air itu harus sangat tercukupi. Nah, jadi di musim rendeng ini air itu banyak, jadi lebih tercukupi seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas di fase generatif ya, cara supaya bulir sampai terisi penuh. Nah, mungkin teman-teman yang belum menyimak di perawatan di fase vegetatif, teman-teman bisa simak di video-video saya sebelumnya. Nah, ini ada di pojok kanan atas. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, jadi perawatan itu harus ya, kita harus merawat padi ya teman-teman. Kita harus setiap hari melihat padi kita, apa kendalanya, apa penyakitnya, seperti itu ya. Jadi jangan bosan-bosan kita untuk pergi ke sawah untuk melihat tanaman kita, seperti itu. Nah, di fase generatif ini terbagi ada 2 fase ya teman-teman, yaitu di fase saat padi bunting dan di fase pemasakan, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, biasanya perpindahan di fase vegetatif ke fase generatif itu agak rawan oleh hawar daun ya teman-teman. Nah, tentunya kita harus antisipasi dengan obat hawar daun. Kita harus spray dengan bakterisida, karena kita menjaga supaya daun padi ini aman ya, aman dari serangan bakterisida supaya sampai ke akhir pengisian, seperti itu. Nah, bakterisida yang bisa digunakan contoh merek dagang ya teman-teman, saya biasanya itu pakai Nevos, kalau enggak Nordok, kalau enggak Kuprokat, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Di saat padi bunting kita harus beri nutrisi, tentunya nutrisi harus tercukupi. Nah, pada saat padi bunting seperti itu, nah yang saya gunakan yaitu gandasil buah, kemudian saya mix dengan Amistar Top, kemudian saya tambahkan lagi insektisida sistemik. Nah, untuk insektisida sistemik ini untuk pencegahan supaya tidak ada sundep, seperti itu, sundep ataupun beluk. Dan fungisida Amistar Top ini untuk menjaga tanaman kita terhindar dari penyakit-penyakit, seperti itu. Dan pemberian nutrisi ini pada saat padi bunting ini bisa dilakukan sampai 2 kali ya teman-teman. Nah, sampai 2 kali ini lebih bisa maksimal. Jadi selang 1 minggu teman-teman bisa spraykan lagi fungisida dan MKP yang kita gunakan tadi, seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, setelah padi bunting tentunya padi akan mengeluarkan malai, seperti itu. Nah, teman-teman jangan buru-buru langsung spray dulu, biarkan dulu malai ini selesai berbunga. Nah, setelah berbunga tentunya bunga itu rontok. Nah, teman-teman bisa tambahkan nutrisi lagi. Dan nutrisi yang digunakan pada saat padi sudah keluar malai ini lebih tepatnya kalau saya itu pakai pupuknya MKP ya teman-teman. MKP, karena kalau MKP ini kandungan fosfat dan kaliumnya lebih tinggi, seperti itu. Dan teman-teman bisa mix lagi dengan fungisida Amistar Top, kalau enggak ya Skor, kalau enggak Explore. Nah, 3 bahan tersebut itu sangat cocok banget dalam pengaplikasian padi saat dicampur dengan pupuk MKP, seperti itu. Dan pemberian nutrisi padi pada saat sudah keluar malai ini teman-teman bisa lakukan sampai 3 kali ya teman-teman.
Nah, kemudian selang 1 minggu teman-teman bisa lakukan penyebaran lagi pupuk seperti itu, MKP. Kalau enggak, kita tambahkan lagi Gibro Panen, itu lebih bagus lagi. Kalau ada hama, teman-teman bisa tambahkan insektisida seperti itu. Dan kalau saya teman-teman biasanya finishing itu kalau saya menggunakan Gibro Panen, kemudian saya mix lagi dengan MKP seperti itu, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan ya teman-teman. Mulai sebesar F16 ternyata bisa sampai tangkal juga pengisiannya seperti itu. Dan untuk panen ya teman-teman, di musim gadu dan musim rendang itu usianya beda ya teman-teman. Lebih lama di musim rendang karena masih banyak curah hujan seperti itu. Dan jika masih daun bendera itu masih terlihat sehat, jadi teman-teman masih bisa pertahankan, jadi pengisian bisa sampai maksimal seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ada masukan ataupun komentar ataupun pertanyaan ya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Demikian ya teman-teman, tip dan trik cara supaya bulir padi terisi sampai penuh, sampai ke pangkal. Oke, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.